nama Allah yang digunakan oleh orang Kristen, bahasa Indonesia aja ya biar teman-teman ngerti yang di bawah ya. Bahasa Indonesia. Ya, ngobrolnya pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lah, kita kurang. Ya, nama Allah. Banyak ini. Nama Allah yang digunakan oleh orang Kristen yang ada di kitabnya itu berasal atau bersumber dari mana? Saya nggak tanya, oh itu dari dulu, saya nggak tanya dari dulu. Saya bertanya itu dari mana sumbernya. Ngeten nggih, ngapunten nggih. Bahasa Indonesia aja, Bu. Jangan bahasa Jawa. Ya, maaf dulu ya. Dari kecil membaca Alkitab itu udah ada kata-kata Allah. Nah iya, sumbernya dari mana? Ya dari Alkitab toh, kan harus ditulis tengeriku. Lah iya Bu, yang pertanyaan saya, muncul nama Allah di Alkitabnya Ibu atau di kitabnya Ibu Kang Bantai? Tidak Bang. Oke, terus. Nah, kita lanjut. berhubung orang-orang di Indonesia ini beragama mayoritas Islam, supaya dianggap mudah dimengerti dan supaya sama Tuhannya dianggap sama, maka orang Kristen mencaplok nama Allah diubah menjadi Allah di kitabnya orang Kristen yang muncul pertama kali di zaman Belanda tahun 1000 sabar. Pada sekitar abad ke-16 sampai ke-17. Aduh. Sana dulu. Gitu ya Bu, sudah paham ya? Lanjut, mulai. Ya gitu. Jadi apalagi setelah itu nama Allah disalahgunakan di kitabnya Ibu. Apa disalahgunakannya? Salah satunya adalah sudah jelas-jelas bahwasanya Allah itu Tuhannya orang Islam. Tuhannya orang Islam Bu, Allah itu. Karena Tuhannya orang Kristen itu Yesus, bukan Allah. Gitu loh. Nah, Yesus kan punya Tuhan. Yesus punya Tuhan namanya Bapa. Dalam original teksnya itu Theos, bukan Allah. Nah, lalu dapat dari mana ini orang-orang Kristen mengambil nama Allah ini? Iya, dapat dari Al-Qur'an. Ngambil dari Al-Qur'an. Setelah ngambil dari Al-Qur'an, kemudian maknanya kata Allah itu dirubah sama orang Kristen menjadi gelar Tuhan, padahal aslinya nama Tuhan. Makanya muncul di dalam kitabnya Ibu ada tulisan gini, Allah lain, ada tulisan gini, Allah Bapa, ada tulisan anak Allah. Loh, padahal Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Loh, kok bisa muncul di situ? Iya bisa, karena dirubah maknanya oleh orang Kristen. Itu yang membuat hati kami menjadi terganggu terus. Nggih, niku sejak tahun pinten? Sejak tahun 1600-an. Jenengan dereng lahir kan? Loh, belum lahir, tapi Quran sudah ada. Ayo. Kami lah nggih. Loh lah iya, justru saya ingin membenarkan yang salah. Ya, kalau pribadi saya nggih, Om, kalau pribadi saya. Kami merasa terganggu kalau nama Allah dipakai oleh orang Kristen, dianggap Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami merasa terganggu. Loh, terganggunya pripun? Kan kita nggak mengganggu. Loh, lah kenapa kok ngambil nama Tuhan kami, hayo? Ya itu kan Alkitabnya sejak zaman dulu. Lah iya, berarti kesalahan itu diulang-ulang sampai zaman sekarang. Kesalahan itu, iya kan? Ngapunten nggih, agama Islam niku datang ke Indonesia
agama yang keberapa? Kan duluan Kristen. Kok agama keberapa? Kok duluan Kristen? Kristen itu abad keberapa? Aduh. Kristen abad keberapa, Bu? Kristen? Penjenengan ngertinya saking pundi? Lu yang membaca dong. Baca teng pundi? Ya informasi di internet sekarang kan banyak. Belajar teng internet. Loh. Lah sekarang kalau internet tertutup, Ibu bisa nggak buka Google, lihat-lihat berita di luar negeri, bisa nggak? Ya kan itu semua gini loh ya. Ayo. Nih. Internet itu kan hanya media, Bu. Internet itu hanya media. Yo, Tapi beritanya valid atau enggak kita bisa cek sendiri. Kan gitu. Ya, Poli Welerebun di mute dulu ya, Pak Poli ya. Ya, Pak Poli di mute dulu ya, sabar ya. Bisa, Pak? Bisa sabar, Pak? Bisa nggak? Oke. Oke, di mute dulu ya, saya selesaikan dulu. Pak Dosen. Awas mah, anak mah. Wih, Oh, ya Allah malah turu. mu'alaf itu ya ora gelem to mu'alaf wong memang agamaku ini ya sampai mati agamaku Kristen toh. Iya, jangan mualaf, Bu, jangan. Saya nggak gini, Bu. Dalam konteks diskusi kami di sini tidak pernah memaksa orang untuk masuk agama Islam, nggak pernah dan nggak mau saya. Ya. Tinggi kan. Iya, itu urusan pribadi. Saya nggak mau memaksa-maksa. Cuman yang mau saya terangkan di sini adalah kenapa kalian orang Kristen itu ngambil nama Tuhan kami? Setelah diambil tidak digunakan sebagaimana mestinya. Awalnya Allah itu adalah nama Tuhan. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kenapa kok ketika diambil orang Kristen berubah menjadi gelar Tuhan, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Anak Allah? Itu kenapa kok jadi gitu? Kami tersinggung. Itu adalah kesalahan yang diulang-ulang dan kesalahan yang apa namanya ya, teman-teman ya? Apa namanya, teman-teman? Apa sih? Pokoknya diulang-ulang gitulah. Kesalahan itu diulang-ulang terus sampai zaman sekarang, gitu loh. Ngoten. Iya, Ibu perlu tahu juga data yang saya baca itu dari kekristenan sendiri, Bu, bukan dari Islam. Jenengan pun apa? Sudah selesai baca Alkitab semua yang ada dalam Alkitab. Jangankan bahasa Indonesia, original teksnya Ibu bahasa Yunani, tulisan Yunani pada abad keempat, ditulis pada abad keempat ya, tahun 300 sekian saya bisa baca, Bu. Oke. Iya, bisa. Puji Tuhan lah bisa baca. Oh iya dong, makanya itu kenapa saya mempermasalahkan ini gitu loh. Padahal di original teks kitab Ibu itu nggak ada kata Allah, itu nggak ada. Nggak ada. Wonten. Loh, itu kan terjemahan. Nah, gitu. Yang saya bahas original teks, Bu. Ibu tahu nggak original teks? Iya, sing asli. Nah, original teks itu yang asli yang ditulis apa? Yang asli yang ditulis pada abad pada saat kekristenan berkembang. Apa bahasanya? Bahasa Yunani. En arche en hologos kai hologos en proston theon kai theos en hologos. Theos, Bu, bukan Allah. Terus? Lah terus kok bisa-bisanya Theos dirubah menjadi Allah? Kok bisa dialih bahasakan menjadi Allah, itu dari mana ceritanya? Ibu nggak paham kan? Jenengan lah pahamaken. Nah iya, makanya itu saya kasih paham Ibu. Kenapa kita membahas ini? Alasan pertamanya adalah itu, Bu. Jadi jangan merasa tersinggung duluan. Justru Ibu harus mencari tahu kenapa umat Islam kok membahas ini, kenapa sih? Oh ternyata ini toh alasannya. Coba pakai original teks aja. Aslinya siapa namanya? Misal begini.
en arche en hologos kai hologos en prostonteon kai theos en hologos. Theos misal dengan nama Bapa, dengan nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, misal begitu. Itu jangan diganti dengan original teksnya. Original teks itu kitab asli. Ya udah pakai Theos Patros dengan nama Theos Patros, Huiuto Theos dan Pneuma Hagion gitu harusnya. Kok pakai nama Allah? Itu berbahaya, Bu. Itu bisa memecah belah bangsa, bahaya itu, Bu. Gitu ya. Nggih. Nah, oke. Makasih ya, Bu. Ngeten nggih. Nggih. Kan enggak enggak protes-protes di sini enggak, tapi banyak yang komen itu, ngeri kali nih komennya ini, banyak kali yang apa. Ya udah, nggak usah bahas komen, Bu. Ibu kan di atas sama saya. Ya, enggak apa-apa. Ya udah. Masing-masing kita beragama. Iya, masing-masing. Saya dari tadi kan nggak ngajak Ibu masuk Islam kan? Enggak lah, aku enggak mau. Lah iya, makanya Bu, saya di sini sesuai dengan prinsip saya, Bu. Saya di sini prinsipnya itu adalah ingin mendakwahkan agama saya. Ingin menebarkan kebenaran, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Urusan nanti percaya atau enggak bukan urusan saya. Urusan nanti mau masuk Islam atau enggak bukan urusan saya, gitu loh, nggih. Nggih, betul. Lah nggih. Oke, mantap. Makasih ya Bu Kutukiem. Nggih, matur suwun nggih. Loh, Bang Sobat kemana? Duh, kepental ini. Bang Sobat naik lagi. Ya, Oke. Kristen itu yang membawa memang orang dari luar sana loh. Janganlah dianggap agama Kristen dengan agama penjajah. Ya udah. Intinya jangan pakai nama Allah, Bu. Jangan pakai nama Allah. Pakai aja Yesus atau Bapa atau Theos gitu aja. Indonesia itu sudah ada lama dan sampai sekarang belum terpecah belah. Nama Allah juga sama dengan itu. Di mana pertama kali muncul tahun berapa? Saya tanya. Indonesia nih kan tanggal 28. Enggak, saya enggak tanya itu. Saya tanya kepada Anda. Bahasa Abang tadi kata bilang Indonesia terpecah belah karena nama dalam Alkitab. Enggak, saya tanya tahun berapa Anda gunakan kata Allah? Tahun berapa? Ya, gimana Pak? Ke dalam bahasa Indonesia. Iya, tahun berapa? Dari beragam serapan bahasa. Astagfirullah. Iya, saya tanya tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 1600-an ya. 1600 berapa? Penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia kan, Bang? Sampai sekarang kita tidak terpecah belah. Duluan mana sama Al-Qur'an? Asumsi Abang tentang Indonesia terpecah belah itu mana ada, kita tidak ada terpecah belah. Lah ini buktinya banyak sekali perdebatan lintas agama yang membuat perpecahan. Ada buat sharing, mana ada pecah. Loh, kok nggak ngerti dia? Nggak ngerti dia. Saya nggak terima sebagai umat Islam. Kata Allah itu sudah dipakai di Indonesia, tidak ada juga masalah. Enggak, saya tanya kepada Anda. Dari mana kata Allah Anda dapat? Dari mana? Kata Allah memecah belah bangsa apa? Iya, dari mana? Dari mana Anda dapat kata Allah? Ditanya kok. Dari mana? Dari mana tuh dia tidak ngaruh terhadap Udah ngaruh gundulmu itu, nggak ngaruh, yang ngaruh lah. Dalilnya mana kalian? Turunkan aja Bang kalau di mute. Dalilnya mana kalian? Ya udah, kau mengatakan turun. kami meminjam Allah? Nih kau turun. Udah, gimana Pak Poliweler? Gimana Pak? Halo? Ya gimana? Saya mau minta begini. Tadi Abang katakan bahwa Kristen itu meminjam nama Allah. Iya Kok kan? meminjam? Siapa bilang meminjam? Mengambil. Benar tidak? Mengambil. Wah, enak aja meminjam. Mengambil, oke. Meminjam itu Dalilnya dikembalikan. gede. Buktinya sampai sekarang Dalilnya belum mana? dikembalikan kok. Al-Quran yang dalilnya mana? Dalilnya mana? Kasih dulu, aku tadi Boleh saya dengarkan minta dalil? ngomong. Sekarang dengarkan dulu Bapak ini ngomong gitu loh. Ini gimana? Kok ngatur-ngatur butuh kiem? Ini kan komal saya. Enggak loh, kan dia Jangan ngomong. ikut ngatur, jangan Iya, ikut saya minta ngatur. dalil boleh nggak? Jangan ikut ngatur, ini komal saya. Dalilnya mana? Dalil apa? Kamu sudah tadi katakan Theos dan coba artikan kata Theos yang tadi kau bilang bahasa Ibrani itu sama saya supaya saya Kok mengerti. bahasa Ibrani? Di Artikan mana itu. ada Theos bahasa Ibrani, Pak? Aduh. Di mana ada Theos? Di mana
ada teos bahasa Ibrani, Pak? Di mana? Kamu sudah ada nama Allah. Wah, cepat Edi ini sekarang Edi itu ada abad ketujuh. ngomong semuanya. Satu-satu ya. Jelaskan sama saya. Satu-satu. Gini aku tengahin gini. Tadi itu pinjam dari mana dalilnya? Poli. Bang Poli. Iya. Sementara saya minta tolong ya. Gini, biar kita itu diskusinya enak, didengerin yang di bawah itu juga enak ya kan. Ini. Satu-satu gitu loh, satu-satu gitu loh. Nih aku kasih buktinya. Aku kasih bukti. Sabar. Tenang dulu. Saya mau lihat. Iya. Nih. Bentar. Bentar aku balik Mana kamera ya. dalilnya? Bentar. Sabar dulu. Kok disuruh sabar kok? Ya bentar. Biar aku. Iya sabar. Ilah kesempatan dong saya ngomong. Ini siapa sih? Kok ikut ngomong ini ibu ini? Dimir dulu, Bu. Jangan ikut ngomong, Bu. Ya wes aku menang. Ya, ada pinter. Nih ya, ini kitabmu nih. Yohanes 17 nomor 3. Kita cek di sini ada kuno. Kuno ini adalah kitab-kitab yang zaman dahulu yang sudah diterjemahkan oleh orang-orang Belanda pada tahun berapa? Abad ke-17. Nih, tahun 1646 kita cek di sini. Nih. Dan inilah hidup yang terkekal itu. Jada kenel mau faija Allah Ta'ala terbenar. Ini kenapa ada Allah Ta'ala? Ini loh. Ini dapat dari mana Allah Ta'ala ini? Ayo. Padahal di sini tulisannya apa? Coba kita cek original teksnya. Sabar. Kita cek original teksnya ya. Aute destin he aionios zen ina. Tuh. Ginoskosi seton monon. Nih, dengerin baik-baik ya. Aletinon teos. Aletinon teos. Teos bukan Allah. Artinya? Teos itu artinya Tuhan, bukan Allah. Salah. Kalau Allah ya Allah, bro. Bukan teos. Kalau teos ini gelar, kalau Allah itu nama. Kalau teos ini gelar, teos ini gelar, gitu loh. Kalau Allah itu nama, paham sampai sini? Paham nggak? Allah itu nama. Allah itu nama. Ini punya logika saudara berpikir Allah itu nama itu dari mana? Ini saya kasih dalil ya. Saya kasih iya sabar dulu. Saya kasih datanya ya dari kekristenan sendiri. Ya. Sabar dulu. Saya kasih nih dari kekristenan sendiri. Nih. Sabar. Buka saja, buka. Iya, sabar. Bentar, aku ngetik dulu. Nah, ini oke, ini udah ya. Nih. Dengerin ya. Aku ketik di sini Allah. Ini Kamus Sabda. Kamussabda.org. Ini Kamus Sabda ini orang Kristen apa orang Islam yang bikin? Mari kita cek. Kita cek ya. Di sini ada tulisan Yayasan Lembaga Sabda. Kita klik nih. 1 2 3 klik. Kita klik ya. Tuh, Yayasan Lembaga Sabda. Kita baca ya. Kita baca di sini. Yayasan Lembaga Sabda adalah yayasan apa? Kristen non-profit dan non-komersial. Kristen. Oke? Sudah? Oke, kita cek sekarang. Kita cek ya kata Allah. Nih. Kata Allah. Kamu bilang sabar dulu. Katamu tadi kan Allah kan gelar. Mari kita cek. Allah adalah, coba baca di sini. Itu gelar Tuhan atau nama Tuhan itu? Baca. Allah adalah nama Tuhan. Itu nama Tuhan atau gelar Tuhan? Coba baca. Itu nama Tuhan atau gelar Tuhan? Baca. Nama Tuhan. Baca Poliware. Oi. Nama Tuhan, aku baca. Poliweller belum baca dong. Poliweller belum baca.
Nah, ayo. Nah, kan? Bingung kan? Lanjut. Bingung. Lanjut. Baca dulu, jangan lanjut. Baca dulu, jangan lanjut. Baca dulu. Baca dulu. Nah, oke, nama Tuhan, tapi saya mau tanya gini. Jangan tanya Kamu dulu, dapat Kristen apa dibaca tadi itu dulu, dapat sabar. dapat. Jangan tanya dulu, dibaca dulu. Nama Tuhan dalam Nama Tuhan bahasa apa? bahasa Arab itu, bodoh. Loh lah iya bahasa Arab. Lah memang. Loh. Ya memang. Kami orang Kristen tidak mengenal itu bahasa Arab. Lah Tahu kenapa tidak? kalian gunakan kata Allah? Ayo. Tidak ada di Alkitab. Sekarang saya mau tanya gini. Dengar. Sederhana ya. Dengar. Jangan ketawa kebodohan. Enggak, Saya mau tahu kebodohan kalian. Enggak, gini loh. Bentar. Lah makanya kalau memang Allah ini adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, kenapa kalian gunakan? Kenapa? Dengar. Oke, baik. Oke. Enggak, saya tanya. Saya tanya, jawab pertanyaan saya. Kalau nama Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab ya, baik dari kamus sabda.org atau dari kamus besar bahasa Indonesia, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Pertanyaan saya, kenapa kau gunakan? Kuceluk. Oke, sekarang saya mau tanya. Jawab dulu kok ditanya kok. Dengar. Jawab lu, belum jawab. Dengar, lu. saya mau tanya nih. Jawab dulu. Disuruh Oke, jawab saya paham. pertanyaan. Sekarang boleh saya tanya. Jawab dulu. Jawab dulu. Jawab apa? Apa yang mau saya juga? Kenapa pertanyaan saya ulangi lagi ya. Saya ulangi nih. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kalau sudah tahu Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, kenapa kau comot di kitabmu? Kenapa? Dengar. Oke, saya jawab ya. Iya, jawab. Di dalam kitab kami namanya Allah, bukan Allah. Lah ini Dengar Allah. baik-baik, satu. Lah ini Yang Allah kedua, ini. Ini Allah ini. Allah itu dalam bahasa Ibrani kami itu di dalam kitab suci kami Allah. Kalau di Al-Qur'an itu namanya Allah. Loh ini bacanya apa? Ini bacanya apa ini? Ini bacanya apa? Bacanya apa ini? Apa Allah. bacanya? Lah iya sudah. Allah ini nama Tuhan dalam bahasa apa? Oh, dalam bahasa Arab itu Oh Allah. ya sudah. Lah kenapa kau Di gunakan? dalam Kau Al-Qur'an curug. kamu bilang Allah. Lah ya kenapa kau gunakan nama Allah? Nah, sekarang saya tanya. Oh jawab dulu kok ah. Kenapa Oke, kau sekarang gunakan? saya tanya, Dengerin tolong kamu pertanyaan jawab saya. pertanyaan saya. Pertanyaan saya, Tanya, kenapa jawab kau gunakan? Jawab Jawab pertanyaan saya. Kenapa kau gunakan nama Allah? Kenapa? Astagfirullah. Yang kami gunakan nama Allah itu lebih dulu kami gunakan dari abad pertama sebelum Oh, gigimu. Ayo coba mana buktinya? Gigimu. Mana buktinya? Mana buktinya? Kasih tahu saya. Coba manuskrip apa? Kasih tahu saya. Kasih tahu saya mana buktinya? Kasih tahu. Enggak, kasih tahu dulu. Mana buktinya? Pertanggungjawabkan dulu. Agama tafsir sana sini dengar baik-baik. Ya Allah. Kamu muncul abad Kasih tahu saya mana buktinya? Datanya mana? Mana datanya? Enggak, datanya dulu mana? Enggak, datanya mana datanya? Datanya mana? Loh. Jawab dulu, datanya Kamu minta mana? data apa supaya saya tunjukkan? Loh, enggak tunjukkan kepada saya. Anda kan Data apa yang kau mengatakan. minta? Sabar. Anda kan mengatakan Allah itu sudah digunakan oleh orang Kristen pada abad pertama, sejak abad pertama, betul? Betul? Jelas? Ah, di mana tertulis? Kasih tahu saya. Ya. Di mana? Kau buka sudah di abad pertama di semua buku itu ada tuh. Ya di Dalam mana agama abad kami. pertama? Tunjukkan Kami ke pakai saya. kata Kau Allah. yang tunjukkan. Lebih dulu baru kamu dan Gini loh bang. Saya ajarin ya. Ya saya sabar. Kamu Saya yang ajarin ya. Saya ajarin, dengerin dulu. Satu, Kalau sudah, yang dengar ngomong dulu, baik-baik. Kalau yang ngomong itu Anda, kalau yang membuat statement itu Anda, maka yang harus membuktikan kepada kami adalah Anda, bukan saya. Bukan saya. Misal gini. Dengar baik-baik saya bilang ya. Loh. Iya benar. Dengar. Ya, sekarang buktikan. Kebetulan saya tidak ada di rumah. Saya di luar. Ya. Saya tidak kasih tunjuk. Tetapi kalau saya kasih tunjuk Ya, Ardiansa. Aku nggak ada di rumah, Ardiansa. ngaku-ngaku Ardiansa. Aku nggak ada di rumah.
Aduh. Alamu muncul abad keberapa? Bang Tani. Sabar, tenang dulu, sabar ya. Sabar dulu, Bang. Gini Bang, saya tidak bertanya Anda ada di rumah atau tidak ada di rumah. Sabar dulu Bang. Bang jangan emosi Bang, sabar ya. Saya sabar dulu Bang. Sabar Bang. Saya tidak bertanya apakah Anda sedang ada di rumah atau tidak ada di rumah. Saya nggak tanya itu. Saya hanya bertanya, tunjukkan kepada saya manuskrip abad pertama yang orang Kristen gunakan nama Allah atau nama Allah di manuskrip itu. Mana manuskripnya? Tunjukkan. Silakan. Silakan Bang Poli, dibuka mute-nya. Nih aku bantu nih, yuk. Silakan. Terima. Atau si Hot Maria ini bisa jawab nggak? Bantu jawab. Ke bengkel dulu ganti oli macet. Assalamualaikum Kanda Jeru. Assalamualaikum Kanda Jeru. Assalamualaikum Kanda itu. Assalamualaikum. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya jawab. Baru di abad ke-7 sok tahu. Oh, sabar. Buktikan kepada saya Kalau dulu. baru muncul, Jangan marah Bang. Jangan marah. Bang, jangan marah Bang ya. Jangan marah ya Bang. Bang, jangan marah. Santai ya Bang. Jangan marah ya. Saya hanya meminta kepada Anda. Tadi kan perkataan Anda gini. Misal begini, kalau saya mengatakan sabar dulu. Sabar udah kena iki. Sabar. Tetapi karena kamu punya bahasa yang keluar katakan bahwa kami pinjam nama Allah. Kami yang duluan mengenal. Saya nggak ngomong pinjam, saya ngomong ngambil. Saya nggak ngomong pinjam Bang, saya ngomong ngambil. Bukan pinjam. Kalau pinjam itu dikembalikan, ini nggak dikembalikan. Lah, gini. Bang, sabar. Gantian ngomongnya gantian ya. Ngomongnya gantian ya. Muncul di abad ke-7 ngaku-ngaku punya Allah. Ya udah gantian ya. Gantian. Hah? Ya gantian. Ya gantian ngomongnya. Ya gantian ngomongnya. Gantian boleh nggak? Ngomongnya gantian boleh nggak? Enggak, kamu tunjukkan sama saya dulu. Iya boleh nggak gantian? Yang ngomongnya gantian boleh nggak? Ambil Allah kamu. Itu Gini aku tengahin gini. Gini Bang, aku tengahin. Ya kalau Oten saat ini stroke. Belum ikut tanggung. Jangan kayak gitu nanti kena stroke. Gini loh Bang. Misal nih Bang Poli misal menyanggah bahwasanya kata Allah itu bukan dari Al-Qur'an. Itu Abang bawain datanya itu di sini loh, abad ini. Gitu. Itu jangan cuma mana modal. Datanya? Open cam, tunjukkan data bahwasanya kan Anda tadi yang bilang, yang ngomong bahwasanya nama Allah sudah digunakan oleh orang Kristen pada abad pertama kan Anda. Harusnya yang membuktikan Anda bukan saya. Kok jadi saya yang buktikan, kucluk? Otakmu di mana gitu loh? Gini supaya fair, adil begini caranya. Izin, saran doang, ide. Coba Bang Ardiansa tanya kepada saya Muslim, habis itu tanya ke Oten Kristen dengan pertanyaan yang sama, yaitu Yerusalem, kau Muslim, kata Allah, kau klaim milik Islam, tunjukkan datanya dari original teks kitab sucimu, gitu. Antar Kristen gitu juga. Gitu, bisa nggak nggak nyampe sampai situ kan? Nggak nyampe otaknya, nggak nyampe. Kalau ketangkep polisi di jalan Polantas ditanya nih, mana SIM-mu? Kasih lihat dong yang Muslim nih SIM-nya, ya nggak? Begitu Oten, sebentar Pak, ketinggalan di rumah SIM-nya.
Padahal gini loh ya, saya tidak bertanya kepada Pak Poli ini, saya nggak tanya Anda ada di rumah atau nggak ada di rumah, bukan urusan saya gitu loh. Anda mau ada di pesawat terbang sekalipun bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Yang saya tanyakan adalah pertanggungjawabkan omongan Anda sendiri yang mengatakan bahwasanya nama Allah sudah digunakan oleh orang Kristen pada abad pertama. Buktinya mana? Mana buktinya? Kok saya yang disuruh nyari? Kacau. Gimana Pak Poli? Coba Pak Poli buka mute. Jangan-jangan dia nggak bisa buka mute ini. Pak Poli buka, kasihan dia. Udah, ini kita bukain. Pak Poli buka dong mute-nya. Jangan-jangan dia ngomong dari tadi. Dia ngomong dari tadi nggak denger kita. Aduh. Gimana lah ini? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jurus andalannya abad 1 abad 7. Jurus andalan Pamungkas abad 1 abad 7. Jurus andalannya abad 1 katanya. Ya padahal Ini dia modalnya congor aja gitu. Padahal Pak Poli ini kan Protestan. Abad berapa Protestan muncul? Abad 16. Malah lebih bungsu lagi, alamak. Bapak ini Protestan, malah lebih bungsu lagi. Abad ke-16, bukan Katolik. Alah. Gimana lah Bapak ini ngatain abad ke-7 bungsu, lalu abad ke-16 apa kabar bungsunya bungsu? Ya Allah ya Rob, astagfirullahaladzim. Ya udahlah, berhubung di sini saya host, saya nggak boleh terlalu banyak makan ya kan ya. Kok makan? Udah kenyang ya. Ngomong maksudnya. Nggak boleh terlalu banyak ngomong. Nggak boleh terlalu banyak ngomong. Saya serahkan kepada Sobat Bang Ardi untuk mengatur jalannya diskusi ya. Sobat Bang Ardi, monitor. Ya. Oke, ya udah atur jalannya diskusi. Kamu Aku izin. Protestan. Hah? Bapak Katolik? Benar, tadi kamu. Hah? Apa Pak? Pak, suaranya kok hilang-hilang muncul-muncul, hilang-hilang muncul-muncul gitu, Pak. Pak kena stroke ya, Pak? Pak, suaranya lu. Suaranya ada enggak ada? Ada enggak ada? Ada enggak ada? Enggak ada. Antara ada dan tiada. Pak, suaranya, Pak. Halo, suaranya enggak kedengeran, Pak. Tadi kamu bilang, dari mana kamu tahu kalau saya itu Protestan, saudaraku? Oh, berarti Anda Katolik. Ya sudah, Katolik ya. Hah? Ada Katolik ya, betul? Halo, saudara Ada bilang. Katolik. Ya sudah, kasih tahu aja. Kalau saya salah ya saya minta maaf. Saya lebih memahami. Oh, Katolik ya, saya minta maaf, Pak. Minta maaf. Enggak, bukan. Oh, bukan. Bukan Katolik. Maaf kalau saya salah. Iya, iya. Gimana, Pak? Hah? Bukan Katolik. Loh. Tidak boleh. Saya ini orang Katolik, tidak boleh kau menuduh saya seperti itu. Loh lah iya, Bapak kan Katolik. Bapak kan Katolik. Saya minta maaf, udah Makanya salah tadi nuduh saudara Bapak saya Protestan. Nah, ya saya minta maaf. Waduh. Oh, oke, sudah. Saya juga gitu minta dong. maaf kalau saya ada salah dengan Iya, kata oke. saya tadi. Siap. Saya mau jawab begini. Silakan. Ya udah lawan mantan Katolik aja gimana? Ya ya, silakan Makanya, gitu. Bau. Aku izin sebentar Pak Poli, aku izin mute dulu karena aku mau bersin ya. Lanjut sama Kang Dito. Aku bersin dulu ya, Pak. Lanjut. Oke, siap. Oke. Kang Dito. Bapak ini di kekatolikan. Dalam struktur itu Bapak sebagai pastor apa sebagai romo, Pak? Saya Romo saya. Saya umat biasa. Bukan saya ya. Bukan saya ya. Lanjut. Oke. Kalau umat biasa pastinya tidak bisa mentafsirkan dan berbicara tentang Bible, betul? Tidak semua, karena di dalam ajaran kami bukan hanya para imam saja yang bisa baca ini tentang Alkitab. Kami umat diajari untuk membaca Alkitab dan memahami. Iya, dengan jelas. diajari tapi Dari untuk diri lahir, sendiri, Pak, dari bukan untuk orang sudah lain, baca Pak. Itu kami sudah paham. Dalam struktural, Bukan untuk orang lain maksudnya.
dalam struktural yang boleh membacakan Bible di muka umum, pastor apa romo atau jemaat boleh, Pak? Dalam konteks apa dulu? Membicarakan Bible. Pertanyaan saudara jelas dalam konteks apa? Mempublikasikan ajaran Bible secara terbuka. Jemaat boleh atau tidak? Mempublikasikan apa? Kitab suci kami. Yes. Oke, begini. Kalau saudara berbicara ke saya, minta bukti dari Alkitab, saya tunjukkan Alkitab saya di depan umum, ini salah menurut kamu atau tidak? Ayo. Kalau salah dan Salah tidak, tidak? saya tidak tahu ya. Tapi kalau boleh tidak boleh, Loh, kan tadi Bapak bertanya. saya bisa bicarakan itu Nah, nggak gini, boleh, Bapak Pak. bertanya. Hah? Bagaimana caranya? Bapak kan tadi bertanya sama saya, boleh tidak saya mempublikasikan kitab suci kami di depan umum? Nah sekarang Bapak bertanya sama saya, minta bukti. Coba besok tunjukkan bukti ketemu sama dalam pastor. kitab suci saya. Oke, nanti hari Minggu Bapak pengakuan dosa, ya, bilang sama pastor, pastor, apakah boleh saya berteriak-teriak membicarakan Bible di medsos? Kalau apa dalam hal konteks seperti Bapak punya maksudnya Bapak minta dalil. Kalau saya pakai dalil dari kitab suci, nanti salah lagi katanya itu tidak boleh dipublikasikan dari Bapak. Ya udahlah, berarti boleh untuk pembelajaran, enggak apa-apa. Bukan berarti gini Pak, saya membatasi tidak, karena di iman Katolik hanya romo dan pastor yang sudah lulus seminari itu boleh mempublikasi, memberi pengajaran kitab suci di luar sakramen. Itu pemahaman saya, gitu Pak. Tapi kalau Anda menyalahkan ya enggak apa-apa, kita lanjut. Oh, Yang menjadi pertanyaan saya Pak, supaya diskusi ini menarik. Apakah Anda sebagai orang Katolik menjalankan 10 perintah Tuhan? ya, Silakan dijawab. ya, benar. Ya, menjalankan 10 perintah Tuhan. Ya, salah satu maksud Oh, Bapak yakin? begini, jangan menyebut nama Allah Tuhanmu dengan tidak hormat kan? Iya kan? Bukan. Bapak maksudnya itu. Anda sudah membaca Bible Anda? Apakah Anda sudah membaca Bible? Saya baca. Oke, 1 Makabe Ya. pasal 1 nomor 56-57. Di situ tertulis 1 Makabe itu kitab-kitab Taurat yang ditemukan disobek-sobek dan sebentar, Pak, dibakar saya mau tanya. habis. Sebentar saya tanya. Iya, kan saya Kitab tanya Makabe itu duluan perjanjian barusan. lama, perjanjian baru. Perjanjian lama, Deuterokanonika. Oke, silakan lanjut. Katanya Anda orang Katolik. Ya. Deuterokanonika. Ya, 1 Makabe pasal 1 nomor 56-57. Saya yang baca atau Anda yang mau baca? Bapak baca sudah saya dengar, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, baca saja. Oke. Ya karena Bapak kan belum di rumah. Sama Kan saja, gitu. baca saja. Oke. Ya. Nomor 56, kitab-kitab Taurat yang ditemukan itu disobek-sobek dan dibakar habis. 57-nya, barang siapa kedapatan mengajarkan, kemudian masih menggunakan kitab Taurat, Lanjut. dia diserahkan Kenapa ke dalam mahkamah gila-gila tertinggi ini? dan dihukum mati. Halo. Ya, betulkah tidak? Putus-putus. 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 Wah, Punyanya Bapak itu putus-putus, tempatku enggak. sinyalnya Bapak ini. Sinyalnya Bapak bener Halo. dulu. Putus-putus. Iya, kurang connect Roh Kudusnya. Halo, putus-putus. Iya. Gejalanya apa Kang Dito? Hah? Gejalanya apa? Gimana? Gejalanya apa? Poinnya di 57-nya, barang siapa kedapatan
memegang hukum Taurat, Kurang jelas, Pak. memegang hukum Taurat, ia harus dihukum mati, diserahkan kepada mahkamah tertinggi. Jauh. Daerahnya Itu. jauh. Daerahnya jauh ya. Oh, ibu ini tahu rupanya dia. Jadi poinnya teman-teman, kalau ada orang Katolik memahami menggunakan 10 perintah Tuhan atau 10 commandment, bullshit. Contoh bukti nyata di dalam gereja Katolik masih ada patung Bunda Maria dan patung Yesus. Padahal 10 perintah Tuhan itu, yang kedua, jangan membuat patung menyerupai apapun. Sakti. Begitu ya. Oke. Oke Kang, bentar Kang Dito, kita sapa dulu Bang Handi. Assalamualaikum. Oh, Bang Andi. Bang Handi. Assalamualaikum. Ini Bang Andi beneran nggak nih? Asli nggak nih? Asli lah. Oh, asli. Eko saya ketinggian atau gimana sih? Cek. Sudah belum? Udah, gini clear. Lanjut. Karena aku mereview diskusi saya, suara saya itu tenggelam, nggak clear. Nah, ini aku Iya, pakai tadi ini. hilang-hilang. Nah, sekarang udah aman? Oke, Tadi good, kurang thank you. jelas suaranya. Oke, sekarang udah jelas Pak. Oke, sudah. Pak Pol. Oke, Pak Pol ya, Halo. bukan Ban Pol ya. Iya. Ah, 1 Makabe pasal 1 nomor 56 berbunyi, kitab-kitab Taurat yang ditemukan itu dirobek-robek dan dibakar habis. 57-nya, barang siapa kedapatan masih menjalankan hukum Taurat itu harus dihukum mati dan diserahkan kepada mahkamah tertinggi. Jadi apakah orang Katolik masih mengikuti hukum Taurat, Pak? masih? Kalau dari penjelasan saya, Hukum Taurat yang mana dulu? Karena kamu tidak paham tentang perjanjian lama dengan perjanjian baru. Yang ada ini kan perjanjian lama. Ya kan? Perjanjian Kamu baru ambil itu saja menurut perjanjian Anda yang mana, lama. Pak? Kamu tahu enggak? Perjanjian baru menurut Bapak yang asli yang mana, Pak? Kamu tahu enggak Enggak, dengar dulu sini, jangan tanya. Saya jelaskan gini. Ya, jelas gimana mau Bapak bertanya jelasin? tentang Baca aja apa nggak hukum pernah. Taurat kan? Iya, Hah? iya, Ini logikanya seperti apa ya? Saya bingung juga. iya. Bukan logika, Pak. Baca Bible. Terus pertanyaan Bapak apa? Bapak mau bertanya apa? Pertanyaan saya, kalau sudah ada dalil itu, 1 Makabe pasal 1 nomor 56-57, apakah sebagai orang Katolik masih menggunakan 10 perintah Tuhan? Jelas kami pergunakan itu. Oh, harusnya kalau ngikutin Bible dibunuh mati, Pak. Hah? Dalilnya Kalau mana, Pak? ngikutin ayat, ya tadi itu 1 Makabe pasal 1 nomor 57-nya. Apa tuh? Lah tadi saya bacakan, Pak. Pasal 157-nya. Iya. Apakah coba hanya baca. ada ayat itu saja di dalam AKB pasal 1 ayat 57 itu, tidak ada pasal-pasal lain? Kalau ada, apakah itu akan hilang? Ayo. Kalau hanya ada Enggak, itu, saya apakah tanya. bisa Dari menghilangkan? Apa? Apa? Kalau ada Coba. dalil lain yang Kurang jelas. menggugurkan ayat itu, apakah ayat itu bisa hilang? Ayat yang mana yang Bapak maksud? Yang 57, Anda kan nanya 57 tadi itu. Oke, pertanyaan saya, di dalam Makabe ayat pasal 1 ayat 57 itu, apa tidak ada ayat-ayat lain? Ada tidak? Ya nggak tahu, silakan dibantah. Meskipun ada, apakah akan menghilangkan? Tidak. Ya sudah. Harusnya kan Jangan dibantah. Bapak mau, Ya sudah. jangan Bapak hanya mau mengambil satu ayat saja, terus memperkuat dalil Bapak. Tadi yang saya katakan 1 atau 2, Pak. Kristen salah, Pak. Tidak boleh seperti Pak Pol,
Tadi yang saya baca itu 1 atau 2, Pak? Nah, saya baca 2, kan Bapak bilang saya Makabea nomor ayat 1. 1 pasal Gimana sih? 5657. Bapak ambil ayat 57 saja kan? 5657 hukum kitab-kitab Taurat yang ditemukan itu disobek-sobek dan dibakar habis. Barang siapa yang kedapatan masih menjalankan perintah hukum Taurat, dia harus dihukum mati dan diserahkan kepada mahkamah tertinggi. Itu 2 apa 1, Pak? Oke, baik. Oh, oke, Hukum Taurat baik. yang mana tuh? Mana sih Bapak ini? Hukum Taurat mana yang dikuat itu? Baru punya dalil tidak? Hah? Gimana? Hukum Taurat yang mana yang dihukum mati? Coba. Lah, ya enggak tahu, Pak. Itu kan kedapatan. Barang siapa kedapatan masih menjalankan hukum, Tahu, baru mau bertanya. itu ada dalil. Kenapa? Tadi saya tanya di awal, apakah Anda masih mengimani dan menjalankan perintah Tuhan yang 10 itu? Sementara ada dalil kalau Anda masih Ya, saya menjalankan. Hah? Gimana? Kok nggak nyambung Pak Pol ini? Bukan Makanya dalil, jemaat, coba. kalau jemaat Katolik mending sakramen aja. Pak. Kalau naik begini, tentang itu ya, mohon maaf gitu kayaknya dia nggak santai dengan berita bahasan itu, kayaknya nggak ngerti, nggak nyampe Iya. yang dimaksud sama Kang Victor dari tadi. betul. Iya. Saya tidak mengerti, yang tidak mengerti kalian. Kalian ambil kitab saya, mencoba untuk lebih memahami tentang kitab saya dari apa untuk menjadi sesuatu apa ya? Seperti Apa? mencari sebuah kesalahan di dalam kitab kami untuk membenarkan iman kalian itu tidak boleh. Saya Bukan kasih tahu. kesalahan Pak. Ya, Buktinya yang pertama, saudara, kan masih ada patung di gereja Bapak. Membuat patung itu boleh nggak Pak? 10 hukum perintah baik, Tuhan karena itu. ini Nah ini apa? dengar saya jelaskan baik-baik. Mm-mm. Kalian bilang patung, ya kan? Patung, iya kan? Iya. Iya. Patung Bunda Maria, patung Tuhan Yesus, ya. Betul. Nah, inilah Betul. kekeliruan dan kebodohan kalian yang kalian pakai untuk memframing kami ini. Siapa yang Kami bodoh, Pak? orang Katolik tidak menyembah patung. Dengar, Yang bilang menyembah kami orang siapa Katolik Pak? tidak menyembah patung. Pak, jangan Pertanyaan itu, Bapak kan punya tujuannya ke situ. Saya nggak ada ngomongin Anda Lah, nyembah terus patung. pertanyaan Bapak, patung itu untuk apa? Nggak, Hukum Bapak sekarang Taurat tadi itu, katakan negara dengarkan Pak Pol. Mbak, jawab dulu 10 pertanyaan saya. perintah Tujuan Bapak Tuhan. katakan patung negaranya kami untuk apa? Untuk apa? 10 perintah Tuhan itu yang kedua, jangan membuat patung menyerupai apapun. Itu 10 perintah Tuhan. Oke, Saya katakan tadi 1 Makabi pasal 1 nomor 5657 jelas Katolik tidak mengikuti saya paham. Ten Commandment. Saya paham. Jadi begini jawabannya. Buktinya Saya mengerti. Anda Sekarang masih membuat patung. Begitu loh Pak. Ya, oke, dengar. Nyambung nih. Dengar, saya akan jelaskan tentang patung itu. Saya akan jelaskan tentang patung itu. Yang kamu maksud itu. Kalian berpikir bahwa kami membuat patung yang serupa dengan Tuhan itu, maka kami akan berpikir bahwa patung itu adalah Orang Tuhan. kami Iya nggak kan? di sini kan orang yang mikir, Pak. Masuk Bang Andi. Terus tujuan kamu bertanya patung itu apa? Maksudnya apa? Kan dilarang buat patung, Pak, di situ dilarang buat patung. Oh, dilarang bikin patung. Kan dilarang. Ya baru enggak dia, Iya. baru enggak dia. Bukan baru dengar, yang saya bingung pertanyaan kalian ini tidak logis, tidak Di masuk situ akal. pertanyaannya, Pak, Emang dilarang salah membuat patung. Pertanyaannya kenapa Anda buat patung itu loh? Nah, begini, kalau kami dilarang membuat patung itu, kalau patung itu kami buat dan kami sembah dia sebagai Tuhan, itu baru salah, tidak boleh. Kalian harus paham itu. Tuh jadi Kalau boleh buat kami patung menyembah nih. patung itu, hah? Boleh buat patung. Bisa saya jelaskan tidak? Jadi Bisa boleh buat jelaskan patung. tidak? Pertanyaannya boleh atau tidak? Boleh, tapi bukan kami menyembah patung itu sebagai Tuhan. Tahu tidak? Yang Patung itu menuduh Anda, sebagai yang menuduh Anda sarana. menyembah dia Tuhan siapa sih, yang ada yang nuduh loh? Loh, terus
tujuan kalian bertanya bahwa buat patung atau tidak itu? Tujuannya tertulis apa? dilarang buat patung, Mbak. Dilarang berbuat patung itu kalau patung itu kami jadikan sebagai tempat apa seperti pemujaan begitu, sebagai penyembahan begitu, bahwa dia itu adalah Tuhan. Bukan Baca patung baik-baik itu, dulu, jadi di situ saudara- ada dua. Baca baik-baik, dilarang buat patung. Situ pertama. Saya sudah Kedua, tahu. dilarang juga Mas, saya menyembahnya. tahu. Nah itu yang maksudnya saya tadi kan, makanya saya jelaskan ini, dengar baik-baik. Kalian tidak paham nih. Maka kalau tidak paham, dengar supaya saya jelaskan. Dilarang membuat patung itu, kalau patung itu kami buat, terus kami menyembah patung itu. Tapi Sebagai kenapa Tuhan. Anda Nah, buat itu patung salah, kalau tidak dilarang? boleh. Kenapa Anda buat patung kalau dilarang? Hah? Apa? Apa Anda buat patung kalau dilarang? Kalau? Belaga bodoh, nggak denger deh. Lanjutlah. Buat patung yang dilarang. Ini bodoh sekali nih orang punya pertanyaan ini. Saya tadi sudah jelaskan. Kalau buat patung itu, kami jadikan patung itu sebagai Tuhan kami dan kami menyembah patung itu baru tidak boleh. Tapi kalau kami bikin patung sebagai sarana untuk ibadah kami kepada Tuhan itu tidak ada masalah. Contoh begini, saya kasih contoh ya. Saudara punya, Bapak punya foto anak atau Orang bodoh, standby dulu. dengar nih saya bilang. Astaga. Dengar saya jelaskan. Ah, Bapak tadi mengatakan kami larang buat patung, dilarang buat patung di dalam apa MKB apa yang tadi kamu baca di dalam MKB pasal 1 ayat 56 sampai 57 itu, iya kan? Itu dilarang berbuat patung. Tujuannya berbuat patung itu begini. Kalau kami berbuat patung itu dan kami jadikan patung itu sebagai tempat kami apa namanya menyembah patung itu sebagai Tuhan, Pak itu Pol, baru salah, tidak gini, boleh. saya nggak mau buang waktu ya Pak Pol ya. Anda itu ngerti dalam konteks kita diskusi nggak? Saya membawakan dalil tadi terkait dengan 10 Saya perintah ngerti. Tuhan. Anda ingat nggak 10 perintah Tuhan itu apa? Hah? Ten Commandment itu apa Saya itu tidak tahu ingat. nggak sih? Gimana? Kalau saudara ingat, saudara tahu, coba jelaskan buat saya. Aduh, tadi udah saya bilang Apa? Pak. Nomor 2-nya jangan membuat patung menyerupai apapun Hah? dan menyembahnya. Kalau Anda tidak menyembahnya, masih boleh nggak buat patung? Hei, dalam 10 perintah Allah di mana nomor 2 membuat patung? Coba kau buka datanya supaya saya lihat. Ayo. Jangan membuat Goblok patung benar menyerupai kau nih. apapun. Itu loh. Jangan. Itu loh. Kurang jangan. Oh, ini penistaan Itu agama ini. di layar Kamu itu, di layar bisa-bisanya itu. ubah hukum. Kau baca aja 10 perintah Tuhan itu. Jangan membuat patung menyerupai apapun. Gimana sih Bapak ini? Tuh, digedein tuh. Tuh. Geser dikit. Jangan membuat patung. Nah. Pak, buka dulu kacamatanya, Pak. Ini tertutup dengan tulisan apa nih? Yesus Tuhan. Buktikan. Ini apa Yesus Tuhan? Tujuh Teksnya digeser dulu, Aki. Oke, itu tuh. monitor. Loh, Oke, jangan membuat patung untuk disembah. Kayaknya bahasanya ketinggian ini kayaknya nih. tolong ya. Enggak, bukan bahasa ketinggian. Ini kalian ambil hukum Taurat 10 perintah Allah ini dari mana? Nggak nyambung Sebentar, Gau. saya mau lihat dulu. Betul. Anda belajar dulu, nanti kalau udah nyampe rumah Pak, nanya lagi ya, bawa Bible yang 73 kitab itu ya. Kalau ketemu orang Protestan kita sikat bareng-bareng ya. Itu aja. Gimana Pak Pol? Pak Pol? Konteksnya di Makabe tadi turun ya. Konteksnya di Makabe tadi dilarang untuk mengikuti apa yang tertulis di dalam Taurat. Makanya orang Kristen itu membuat patung-patung yang jelas-jelas kalau di dalam Taurat itu dilarang membuat patung. Contoh Ulangan 27 nomor 15. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan. Makanya Kristen Katolik
melarang jemaatnya untuk percaya kepada Taurat gitu, bahkan Taurat tersebut haruslah dibakar. Karena apa? Di dalam Taurat itu ada larangan 10 perintah Tuhan, salah satunya janganlah membuat patung. Dan yang dilakukan oleh orang-orang Katolik itu mereka justru membuat patung-patung pahatan yang jelas-jelas dikatakan terkutuk di dalam Taurat yang mereka yakini gitu. Ya, kita sapa dulu ya Pak Petani ya. Kita sapa dulu ya Pak Petani, monitor Pak Petani. Selamat datang di Pak Petani 585 monitor 5 Maja FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kebenaran Pak Petani. Dari mana mau ke mana kalau boleh tahu Pak Petani? Terima kasih nih diizinkan naik nih. Saya dari Lampung. Sama-sama Pak Petani. Ada yang mau disampaikan Pak Petani sebelum turun? Di sini masih banyak teman-teman kita yang Kristen yang belum naik. Silakan Pak. Tidak, cuman tadinya mau ikut gabung belajar sajalah gitu tadinya. Tapi kalau memang misalnya lebih banyak kawan-kawan dari non muslim yang mau ikut naik, silahkan. Biar saya turun aja. Siap, nyimak di bawah ya Pak ya. Tetap di bawah ya, nyimak ya. Terima kasih Pak Petani, sehat selalu Pak Petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman-teman semuanya, ya, selamat datang di pesawat Airlines Ardiansa Arif. Tadi itu kok sampai Bang Darian sakit Bang Darian sakit tuh. Oh ya, siap. Tapi suaraku udah nggak kenceng banget kayak tadi kan? Enggak. Kang Dito terlalu kenceng. Kang Dito siap. Udah. Ya kita Saya narasi naikkan sedikit. lagi. Oh silakan. Ya, sambil narasi panas-panasin lagi. Jadi kenapa Katolik itu tadi saya katakan ya, kalau nggak siap, sebenarnya Katolik lebih banyak pastor sama romo itu lebih capable menjelaskan Bible-nya karena 73 dan mereka tahu untuk menyerang Protestan. Itu poinnya. Nah kemudian kenapa sih kok kelihatannya orang Katolik lempeng-lempeng saja? Padahal mereka sering dihujat oleh Protestan. Ya, satu kesaksian dan ada jejak digital. Edis itu suka menghujat itu, patung-patung dibilang. Itu polemiknya. Karena dia udah di Amerika, dikejar-kejar sama orang-orang itu, lari itu. Itu. Jadi poinnya, Katolik itu tidak mau berdebat. Mereka itu lebih cenderung ke tradisi atau sakramen. Bagi mereka tidak perlu mencari jemaat karena ada struktural tadi. Romo dan pastor itu udah dapat gaji dari Vatikan. Dan tidak ada Katolik itu menarik perpuluhan. Itu poinnya. Nah, datangnya Protestan inilah yang diakhiri di Konsili Vatikan II yang terakhir abad 19. Jadi baru final Katolik dan Protestan itu Vatikan II. Kalau Katolik dengan Ortodok finalnya itu abad 10. Tepatnya di tahun 1054 itu sejarahnya. Jadi mereka kenapa sih kok suka mengkait-kaitkan abad? Ya karena mereka bodoh, nggak banyak membaca. Baik, silakan berdiskusi santai kita di Allahu Akbar. Ini kebenaran Islam, gitu ya. Luar biasa sekali, Kang Dito. Masya Allah, alhamdulillah. Kita sapa dulu Kang Dito. Di sini ada Pak Saiful Kultom. Ada yang mau disampaikan, Pak Saiful dari Islam atau Kristen? Pak Saiful, Islam atau Kristen? Assalamualaikum Bang Dito.
Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Pak Saiful dari Islam ya? Ya, saya seorang mualaf baru 3 bulan yang lalu. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan Pak Masya Saiful Allah. Gultom? Loh, ini Pak Gultom itu. Pak Gultom udah mualaf. Bukan. Sudah. Pak Gultom. Pak Saya Gultom kenal siapa ini? sama Bang Handi, tentunya Bang Handi tahu tuh. Pak Gultom, Masya Allah. Gultom siapa? Iya, Pak Itu Gultom Gultom yang dari sering kita Medan diskusi. Hah? Yang Gultom dari Medan kemarin, Oh, Gultom dari Medan, bukan yang dari di luar negeri Malaysia itu ya, bukan ya? bukan. Saya ada di Oh, bukan. saya ada di Bogor. Oh iya. Masya Allah. Siap, siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jian Muslim. turun saya nyimak Oh iya. Muslim. Siap, makasih Pak Jian. Oke, baik. Pak Saiful ada yang mau disampaikan Pak? Silakan Pak. Ya, tadi Otennya udah turun. Saya mau nanya Kian sama Oten tadi, tapi keburu diturunkan tadi. Enggak, dia turun sendiri tadi Pak. Oh, yang turun sendiri itu. STT Bang Alfi. Gimana? Beliau ini alumni STT. Oh, Masya Allah. Gultom ini. Oh iya, Jadi alumni saya STT. pengen kalau ada Oten-Oten yang lebih cerdas, tolong dinaikin. Saya mau apa dulu? Mau sharing dulu. Masya Allah. Iya ya, mantan Masya pendeta ya Allah. Pak Saiful ini ya. Saya lulusan dari STT. Woi, mantap. Mantap. Hancur perpuluhan. Kalau saya dari Darah Yesus, tulang Paulus, Ada ginjal dua Markus. pertanyaan yang bikin gini, Os. tunggu dulu. Ada Pak. ada 2 poin pertanyaan yang sukar dijawab oleh Protestan. Bila mana nanti mereka naik lagi, saya kebetulan ada pengajian itu